Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya percaya bahwa hari ini, Jumat 15 Oktober 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam aktivitas kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, baiklah kita datang mencari wajah-Nya. Kita memohon belas kasihan-Nya untuk boleh memimpin kita semuanya lewat firman-Nya, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil dengan baik karena pertolongan-Nya. Saya mengajak untuk pemirsa dan semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 4. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur pasal 31 ayat 4. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 5 sampai dengan 7 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 5 sampai dengan 7 dan ayatnya yang ke-11. Bukan penilaian orang lain terhadap diri kita, namun sikap hati kita di hadapan Allah lah yang akan menentukan masa depan kita. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, merupakan kecenderungan manusia untuk menilai orang lain berdasarkan pertimbangan masa lampau dan keadaan jasmania yang bersangkutan. Sebagai akibat, pada umumnya orang yang berlatar belakang gemilang dan kaya raya akan dihormati, sedangkan orang yang miskin akan disepelekan.
Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia menilai manusia bukan berdasarkan masa lampau maupun keadaan lahirianya, tetapi dari sikap hati yang bersangkutan. Bila dengan rendah hati orang menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, maka ia akan mengangkat dan memakai orang tersebut melampaui keterbatasan dirinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, penghargaan Allah kepada orang yang merendahkan hatinya ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Yefta, seperti yang ditulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-11, di mana di masa lampaunya ia diremehkan dan disingkirkan oleh saudara-saudara tirinya. Namun ketika kaum sebangsanya meminta bantuan yang bersangkutan untuk memimpin mereka dalam peperangan melawan bangsa Amon, sebaliknya dari menyombongkan diri, Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Sikap rendah hati dan penyerahan dirinya kepada Allah ini mengakibatkan Allah memakai Yefta untuk membebaskan bangsanya dari ancaman bangsa Amon. Dengan kata lain, bukan pandangan orang lain terhadap diri kita, namun sikap hati kita di hadapan Allah lah yang akan menentukan masa depan kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari nilai-nilai firman Tuhan, bahwa sesungguhnya masa depan kita bukan ditentukan oleh masa lampau kita. Masa depan kita bukan ditentukan oleh diri kita sendiri. Artinya, bukan karena kekuatan kita bisa menentukan masa depan kita. Tetapi yang harus kita perhatikan, masa depan kita sungguh bergantung kepada Allah. Sebab Allah lah yang menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, saya mengajak untuk kita semua pagi hari ini menyadari bahwa pentingnya kita datang ke hadapan Allah dengan merendahkan diri di bawah kakinya, dengan kerendahan hati. Kita memohon belas kasihan Allah, biar Dia yang memimpin kita di dalam kebenaran. Sehingga kita akan bisa melihat masa depan kita yang jelas, bahwa Tuhan membawa kita kepada masa depan yang pasti. Kita pasti diberkati oleh Tuhan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, sekali lagi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lihat kata orang, sebab Tuhan tidak menilai kepada keadaan fisik kita, tetapi Tuhan menilai hati kita. Bagaimana sikap hati kita kepada Dia. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kecongkakan di dalam hidup kami telah menjadi penghalang bagi diri kami untuk berserah kepadamu. Padahal Engkau adalah pribadi yang rendah hati dan mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, bentuk dan ubahlah hati kami agar menjadi seperti hati-Mu. Sehingga ketika kami diremehkan orang, kami tidak membalasnya dengan kejahatan, namun dapat mengampuni mereka seperti Engkau mengampuni diri kami. Karena sesungguhnya Engkau membela mereka yang ditindas oleh orang lain.
dan mengangkat mereka dengan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sejak malam hari sampai dengan pagi hari ini. Engkau menata langkah demi langkah dari kehidupan kami dan melimpahi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Tak pernah Engkau meninggalkan diri kami. Namun dengan setia Engkau selalu menyertai hidup kami. Oleh sebab itu, apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami tidak pernah mengizinkan kekhawatiran menguasai hati kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau telah menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi diri kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat waktu pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk setiap pemirsa, turun untuk setiap keluarga, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami, bawa kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk hidup dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, sehingga kami mengerti maksud tujuan yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu menuntun kami sepanjang hari ini, agar semua aktivitas yang kami kerjakan dapat kami kerjakan dengan keberhasilan, karena tangan-Mu yang perkasa menuntun kami, membawa kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-hamba Tuhan bersama dengan hamba, kepada Ibu Yulenatan yang berada di Jayapura. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami, menuntun hamba-Mu Ibu Yulenatan, membawa dia berjalan dengan kerendahan hati, sehingga dia makin mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik, agar dia boleh mengucap syukur selalu kepada Engkau ya Allah. Tuhan berikan kerendahan hati untuk boleh memahami maksud rencana-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi anak cucunya dan bagi banyak orang. Tuhan pelihara Ibu Yulenatan senantiasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Martin Antoni. Tuhan memberkati hamba-Mu yang berada di Kota Sorong ataupun di Raja Ampat. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, spesial pelayanannya. Biarlah Tuhan hati-Mu tetap ada dalam hatinya, sehingga dia boleh mengerjakan semuanya itu dengan kerendahan hati, dan dia boleh mengerti hanya karena anugerah-Mu dia boleh bekerja, dia boleh melayani, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan terbaik Engkau limpahkan kepada pribadinya, kepada hidup keluarga rumah tangganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati, pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya Rocky Alan Paulus dan kedua anaknya Yemima dan Renat dan Reinhard. Tuhan memberkati pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menikmati kasih-Mu melimpah,
Pemeliharaanmu nyata bagi mereka siang dan malam, jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak Ade Violin. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin masa mudanya. Biarlah Tuhan berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia mengerti panggilanmu dalam kehidupan pribadinya. Biarlah dia hidup di dalam firman-Mu setiap saat. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga dia melakukan perintah-Mu. Biar masa mudanya boleh menjadi berkat bagi banyak teman-temannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Terima kasih Bapa. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Dan Tuhan memberkati dia jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodi Peter. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu. Buka mata hatinya untuk boleh melihat apa yang sedang Engkau persiapkan dalam kehidupannya. Biar Tuhan dengan kerendahan hati dia datang kepada Engkau ya Allah. Dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu. Masa lalu telah Engkau ambil dan telah Engkau matikan lewat kematian-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memakai hidup hamba-Mu, mempermuliakan Engkau setiap saat. Hidupnya boleh menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi banyak orang. Biar Tuhan nama-Mu dipermuliakan setiap saat dari kehidupan pekerjaannya, kehidupan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, hamba serahkan hamba-Mu ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Berjalan dengan kerendahan hati. Bahwa Tuhan mengasihi dia. Lebih daripada yang ia pikirkan. Masa lalunya telah diambil oleh Engkau ya Allah. Telah dikuburkan bersama dengan kematian-Mu. Dan Engkau memberikan masa depan yang jelas kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Biarlah Ibu Rida Taruk Datu sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya dengan sekuat tenaganya. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dari kehidupannya. Berkati pribadinya, berkati hidup anak cucunya, berkati orang tuanya. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangannya boleh berhasil baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Dapat ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu adalah anugerah yang Engkau berikan kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Nipat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun hamba-Mu berada pada saat ini. Tuhan turut campur tangan. Dalam kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Agar hamba-Mu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Apapun yang ia kerjakan. Biarlah semuanya ia kerjakan untuk Engkau ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dari kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya. Menjadi berkat bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Bahkan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Pemeliharaan-Mu nyata bagi hidupnya siang dan malam. Dan Tuhan berkati dia. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mengucap syukur buat seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dan hamba juga berdoa bagi orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Dan tuntun hamba-Mu hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya. Biar Tuhan hari-hari tuanya. Kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal
yang berada di kota Jakarta. Hamba mohon belas kasihan-Mu, kekuatan-Mu turun bagi hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidupnya. Hamba percaya darah anak domba Allah senantiasa menyucikan, menguduskan, memulihkan tubuh jasmani bahkan rohani, sehingga hamba-Mu boleh berdiri kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata bagi hamba-Mu siang dan malam, dan biarlah hidup hamba-Mu oleh kekuatan-Mu, oleh tuntunan-Mu menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak cucunya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yakub Pulung. Ya Tuhan, berkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu tetap rendah hati dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Berkati istrinya Ibu Marta, berkati anak-anak dan cucu-cucunya. Spesial bagi anak kekasih Irwan Pulung, Tuhan campur tangan dalam kehidupan masa mudanya. Biar Tuhan Engkau yang memanggil dia, Engkau memimpin dia hidup di dalam kebenaran-Mu. Hamba percaya kekuatan-Mu, kuasa-Mu lebih besar dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling Irwan Pulung. Oleh sebab itu Bapa hamba berdoa, biarlah kasih Tuhan menolong Irwan Pulung di dalam mengikuti prajabatan PNS saat ini. Dia boleh mengikuti semuanya dengan baik, dengan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan berikan dia kesehatan yang terbaik, hikmat, dan berikan rasa haus dan lapar dalam kebenaran-Mu, sehingga hamba-Mu ini mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepadanya dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pekerjaan-pekerjaan si jahat, orang-orang jahat yang merongrong kehidupan hamba-Mu Irwan Pulung, hamba ikat dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kasih Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu Irwan Pulung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada Tuhan memberkati Bapak Yakub Pulung menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hidup hamba-Mu ini, sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa untuk semua pemirsa yang sakit. Bapa hamba minta kasih Tuhan turun bagi mereka saat ini. Apapun penyakit yang Anda alami, hamba ikat dan putuskan, hamba cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di Kalvari menyembuhkan Anda sekarang dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu, kuasa-Mu memberkati setiap pribadi. Masa depan mereka ada dalam genggaman tangan-Mu. Masa depan mereka ditentukan oleh Engkau ya Allah. Bukan masa lampau mereka, bukan kekuatan mereka. Tetapi Tuhan, Engkau yang menentukan masa depan setiap hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami tersyukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan, bukan kekuatan kita. Masa lampau kita tidak bisa menentukan masa depan kita. Biarlah kita meninggalkan masa lampau kita dan kita berjalan di dalam kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan sediakan masa depan kita yang jelas, yang terang dan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap disiplin protokol dan andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati semuanya. Salam MBC.